Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pipit Mulyastari dari kelas 5A PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan di dalam mengelola kelas. Nah, apa saja sih kira-kira yang harus kita perhatikan ketika kita mengelola kelas? Sebelumnya, kita tentunya harus mengetahui apa itu urgensi pengelolaan kelas, di mana pengelolaan kelas ini merupakan aspek pendidikan yang sering dijadikan perhatian khusus oleh pendidik. Sebab tentunya sebagian besar sebagai seorang pendidik, kita akan banyak berada di dalam kelas, entah itu ketika dalam proses belajar mengajar ataupun yang lain sebagainya. Maka dari itu, pada hakikatnya seringkali penyebab dari kegiatan pembelajaran di kelas yang tidak efektif ini disebabkan karena ketidakmampuan guru dalam mengelola kelas. Maka dari itu, urgensi pengelolaan kelas ini harus dikuasai oleh para pendidik dan para guru. Jadi, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengelola kelas? Nah, di sini ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan merupakan hal yang harus dilakukan dalam menciptakan iklim ataupun atmosfer belajar yang kondusif dan menyenangkan. Hal ini harus diberikan seorang pendidik kepada setiap peserta didiknya agar peserta didiknya mampu merasa nyaman ketika mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu variasi dalam pembelajaran. Nah, variasi dalam pembelajaran ini yakni di mana seorang pendidik harus melakukan variasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Entah itu dilihat dari variasi ketika menggunakan metodenya, ketika menggunakan model pembelajaran kah, strategi pembelajarannya kah, ataupun media serta pendekatannya. Karena hal ini akan sangat berguna di dalam mengelola kelas, khususnya untuk membangkitkan minat serta motivasi belajar siswa. Kemudian, yang ketiga, yakni menanamkan sikap disiplin. Nah, tentunya menanamkan sikap disiplin ini sangat perlu ya teman-teman. Karena apa? Karena dengan menanamkan disiplin kepada setiap peserta didik, maka keadaan kelas juga dapat dikelola dengan baik oleh guru, serta proses belajar mengajar berjalan dengan optimal. Dan tentunya menanamkan sikap disiplin ini harus dilakukan secara berkala, serta secara kontinu, karena tentunya segala sesuatu itu harus dilakukan secara bertahap ya teman-teman. Jadi jangan berharap ketika kita menanamkan suatu sikap disiplin kepada anak-anak ataupun kepada siswa itu bisa langsung dilaksanakan dengan baik. Tentu segala sesuatunya itu ada prosesnya. Begitupun dengan hal ini. Nah, yang keempat yaitu tantangan. Maksudnya tantangan itu apa sih? Nah, di sini para calon pendidik harus tahu dan harus bisa mengelola penggunaan kata-kata, tindakan, bahan ajar, model, ataupun materi yang akan diberikan secara menantang. Sehingga anak-anak akan merasa tertantang untuk memecahkan apa sih yang akan disampaikan oleh guru, apa sih yang akan diberikan oleh guru pada hari ini. Sehingga hal itu akan meningkatkan gairah belajar serta semangat belajar peserta didik. Sehingga
Hal ini mampu mengurangi kemungkinan terjadinya tingkah yang menyimpang saat proses belajar mengajar berlangsung karena pendidik ataupun peserta didiknya sudah merasa tertantang akan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima yakni memelihara suasana positif. Nah, memelihara suasana positif ini maksudnya apa ya? Memelihara suasana positif antara lain dengan memberikan aksentuasi terhadap tingkah laku peserta didik yang positif, serta memberikan penguatan terhadap tingkah laku peserta didik yang positif dan menghindari perilaku negatif. Disinilah peran seorang pendidik untuk memberikan stimulus kepada siswanya, entah itu di awal pembelajaran kah, kemudian di sela-sela pembelajaran kah, atau di akhir pembelajaran. Dan hal ini merupakan salah satu stimulus yang sangat baik, karena pada dasarnya seorang siswa itu selalu menaruh kepercayaan lebih kepada para pendidik atau gurunya, sehingga bisa digunakan oleh para pendidik untuk menstimulus hal-hal yang positif kepada sang anak. Entah itu nilai karakter, entah itu contoh-contoh yang mungkin ada di dalam cerita, di buku tema, atau yang lain sebagainya. Hal itu bisa diangkat dan bisa dijadikan sebagai salah satu stimulus terbaik dari para guru. Nah, oleh karena itu teman-teman, tentunya sebagai seorang guru, kita harus mengetahui apa saja yang harus kita lakukan ketika mengelola kelas. Nah, itu dia hal-hal yang perlu kita perhatikan, dan hal tersebut jika mampu kita kelola, jika mampu kita kuasai dalam mengelola kelas, maka insya Allah kelas yang kita kelola akan berjalan secara optimal dan efektif. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.